Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazlia Gaib. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil. Sebelumnya, kehamilan menyebabkan perubahan yang signifikan pada anatomi dan fisiologis pada wanita. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan tubuh untuk persalinan dan menyusui. Perubahan ini terjadi di berbagai sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan anatomi pada ibu hamil. Nah, kehamilan memicu transformasi signifikan pada anatomi tubuh wanita untuk mendukung pertumbuhan janin dan proses persalinan. Perubahan ini terjadi di berbagai sistem. Yang pertama, sistem reproduksi. Uterus, ukuran dan bentuk uterus mengalami perubahan paling dramatis. Dari ukuran sekitar kepalan tangan, uterus membesar hingga mampu menampung bayi yang berkembang. Hal ini terjadi karena hipertrofi atau perubahan sel dan hiperplasia atau peningkatan jumlah sel. Dinding uterus menipis seiring pembesarannya, memungkinkan peregangan tanpa robekan. Posisi uterus juga berubah, terdorong ke atas dan menekan organ-organ di sekitarnya. Yang kedua, serviks atau leher rahim. Serviks mengalami pelunakan atau ripening dan peningkatan vaskularisasi. Konsistensinya perubahan menjadi lebih lunak dan elastis, mempersiapkan pembukaan selama persalinan. Warna serviks juga dapat berubah menjadi kebiruan. Yang ketiga, vagina. Vagina mengalami peningkatan vaskularisasi, menyebabkan peningkatan sekresi dan perubahan warna menjadi kebiruan. Hal ini juga meningkatkan elastisitas vagina untuk mempersiapkan persalinan. Yang keempat, payudara. Payudara membesar dan menjadi lebih sensitif pada peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Kelenjar susu berkembang pesat untuk mempersiapkan laktasi atau produksi ASI. Areola atau lingkaran gelap di sekitar puting susu juga membesar dan menjadi lebih gelap. Perubahan anatomi juga terjadi di sistem lainnya, meskipun tidak sedramatis sistem reproduksi. Yang pertama itu sistem kardiovaskular. Jantung bergeser sedikit ke atas dan ke kiri karena tekanan dari uterus yang membesar. Pembuluh darah membesar dari jumlah darah meningkat untuk memenuhi kebutuhan janin. Yang kedua, sistem pernafasan. Diafragma terdorong ke atas oleh uterus, mengalami kapasitas paru-paru, namun mengkompensasi dengan meningkatkan frekuensi pernafasan. Yang ketiga, sistem pencernaan. Tekanan dari uterus dapat menyebabkan konstipasi dan refluks asam lambung. Lambung dan usus terdorong ke atas dan ke samping. Yang keempat, sistem urinarius. Urinarius atau saluran kemih dapat tertekan oleh uterus, meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Ginjal juga mengalami peningkatan aliran darah. Dan yang terakhir, sistem muskuloskeletal. Nah, ligamen dan sendi menjadi lebih rileks karena pengaruh hormon relaksin yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah dan ketidakstabilan sendi. Nah, perubahan anatomi selama kehamilan merupakan proses kompleks dan saling berkaitan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Meskipun sebagian besar perubahan ini bersifat sementara dan akan kembali normal setelah persalinan. Penting untuk memahami perubahan ini untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada ibu hamil. Kehamilan juga memicu perubahan fisiologi yang signifikan dari sistem tubuh ibu untuk mendukung pertumbuhan janin dan mempersiapkan persalinan. Perubahan ini kompleks dan bervariasi untuk individu serta antar trimester kehamilan. Yang pertama, sistem kardiovaskular. Volume darah meningkat secara substansial selama kehamilan, mencapai puncaknya pada trimester ketiga.
Ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen. Curah jantung juga meningkat untuk mengimbangi peningkatan volume darah tersebut. Tekanan darah biasanya menurun di trimester pertama dan kedua, namun dapat meningkat di trimester 3, terutama jika terjadi komplikasi seperti preeklamsia. Yang kedua, sistem pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi bagi ibu dan janin. Diafragma terdorong ke atas oleh rahim yang membesar, mengurangi kapasitas paru-paru. Namun, tubuh beradaptasi dengan meningkatkan volume tidal atau jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam satu nafas. Yang ketiga, sistem pencernaan. Perubahan hormonal dan tekanan fisik dari rahim yang membesar menyebabkan berbagai perubahan pada sistem pencernaan. Mual dan muntah atau morning sickness sering terjadi pada trimester pertama karena peningkatan hormon HCG, estrogen, dan progesteron. Kapasitas juga umum terjadi karena progesteron memperlambat motilitas usus. Asam lambung naik dan ambeien juga dapat terjadi karena relaksasi otot-otot pencernaan dan peningkatan tekanan intraabdominal. Yang keempat, sistem endokrin. Terjadi perubahan dramatis dalam produksi hormon. Hormon estrogen dan progesteron meningkat secara signifikan yang mempengaruhi banyak aspek fisiologis kehamilan, termasuk pertumbuhan payudara, perubahan metabolisme, dan relaksasi otot polos. Hormon lain seperti HCG, prolaktin, dan kristol juga mengalami perubahan. Berikut sistem urinarius. Ginjal bekerja lebih keras untuk memproses peningkatan volume darah dan limbah metabolik dari ibu dan janin. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi urin. Sistem urinarius. Ginjal bekerja lebih keras untuk memproses peningkatan volume darah dan limbah metabolik dari ibu dan janin. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi urin. Uterus saluran kemih dapat tertekan oleh rahim yang membesar, meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Kemudian sistem muskuloskeletal. Nah, hormon relaksasin menyebabkan relaksasi ligamen dan sendi yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, nyeri panggul, dan ketidakstabilan sendi. Postur tubuh juga dapat berubah karena berat badan waktu bertambah dan pusat gravitas yang bergeser. Sistem lainnya, selain sistem yang saya sebutkan tadi, kehamilan juga mempengaruhi sistem imun, sistem hemostasis atau pembukuan darah, dan sistem ligamen atau kulit. Perubahan pigmentasi kulit seperti klosma dan inea nigra, pertumbuhan rambut yang berubah, dan munculnya stretch mark adalah beberapa perubahan yang terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.